Nah, jadi kita akan berbicara mengenai struktur penulisan algoritma. Yang tadi disampaikan itu bagaimana metode penulisan dalam merancang algoritma. Jadi bagaimana sih metodenya dalam menulis algoritma itu, dalam merancang? Nah, kalau kita sehari itu menulis seperti biasa, tapi kalau dalam pemrograman itu beda. Ada ketentuan, ada aturan yang berlaku di dalamnya, dan ada juga yang tidak berlaku, artinya tidak ada aturannya yang berlaku di dalamnya, jadi bebas mau seperti apa. Nah, untuk metode dalam perancangan algoritma itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu menggunakan bahasa alami atau natural language. Kemudian yang kedua itu menggunakan bahan alir dokumen atau flowchart. Kemudian yang ketiga menggunakan notasi pseudocode ya. Ini pemrograman bahasanya agak sedikit susah ya. Jadi dalam metode penulisan algoritma itu sendiri itu dibagi menjadi 3 metodenya. Yang pertama menggunakan bahasa alami atau natural language. Kemudian yang kedua menggunakan bagan alir. Ini bahannya bukan bahan tapi bagan alir dokumen atau yang sering disebut dengan flowchart. Kemudian yang ketiga menggunakan notasi pseudocode. Nah, adapun dalam struktur penulisan algoritma itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Strukturnya itu ada beberapa bagian, antara lain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bagian kepala atau header. Yang kedua bagian pendeklarasian. Yang ketiga bagian badan algoritma. Jadi dalam sebuah penulisan pemrograman ya, itu ketika kita membuat algoritma itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada kepala bagian atau header, pendeklarasian, kemudian ada badan algoritma itu sendiri. Nah, kita lihat contohnya ya. Bagaimana contoh penulisan algoritma? Kita perhatikan. Nah, di sini contoh algoritma menampilkan string ya. Jadi string itu huruf atau angka, bebas diisinya, mau huruf mau angka, itu string. Tapi ketika kita menggunakan string terus kita memakai angka, itu tidak bisa dijumlahkan karena itu termasuknya string, bukan integer atau desimal. Kita balik lagi. Di dalam penulisan algoritma itu ada 3 bagian yang tadi. Kita perhatikan contohnya. Nah, yang ini namanya header atau bagian kepala ya. Header adanya di atas, biasanya itu kata pertamanya program. Di sini ada kalimat program, itu untuk kata pertama untuk algoritma. Kemudian yang bagian kedua itu pendeklarasian, yang ini bagian yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, pendeklarasian. Kemudian yang ketiga isi algoritma, yang ini ya, 3. Jadi 3 bagian ini yang wajib ada dalam penulisan algoritma. Kita bahas programnya. Nah, di atas header ini biasanya judul program menampilkan string. Jadi program ini ketika di running atau dijalankan dia akan menampilkan string. String itu isinya bisa huruf, bisa angka, bisa simbol ya. Nanti kita bahas di tipe data string. Kemudian deklarasi.
Nah, di sini dideklarasikan. Ini di sini ada kata teks ya. Jadi dia teks berarti huruf. Kemudian dia tipe datanya dia string. Ini tipe datanya string. Jadi dia bukan angka. Tipe datanya string. Kemudian setelah kita deklarasikan string, kemudian yang badan algoritmanya ini ya, dia teks ini diambil dari teks ini ya. Teks kemudian tulis yang mau ditampilkan apa, ini selamat datang programmer. Nah, dia nanti yang akan muncul ini, yang akan muncul di layar itu ini. Nah, bagaimana munculkannya, yaitu menggunakan metode urit tulis ya, kalau bahasa Indonesianya tulis teks ini yang mana, teks ini yang ini ya, teks ini yang ini. Nah, ini munculnya mana, yang ini. Jadi itu seperti itu logika pemrograman. Yang pertama judul, kemudian yang kedua deklarasi atau mendefinisikan, atau misalkan ini yang harus diinput angka, ini yang harus diinput huruf. Nah, ini di deklarasi. Nah, kemudian di algoritma ini, badan algoritma ya, isinya apa, kalau misalkan angka, kalau misalkan string, dan kemudian ditampilkan menggunakan urit. Nah, seperti itu pembahasan contoh penulisan algoritma. Kemudian yang kedua ya, itu struktur algoritma. Mohon maaf, bukan yang kedua ya, yang pertama ya. Tadi metode penulisan algoritma itu ada 3, ada algoritma dengan natural language, kemudian dengan flowchart, yang ketiga dengan pseudocode. Nah, kita yang pertama. Kalau yang tadi itu bagian-bagian pada program atau bagian-bagian dari algoritma itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama yaitu cara penulisan ya, struktur algoritma dengan metode natural language. Nah, struktur penulisan dengan metode natural language itu lebih mendekati penulisan algoritma bergaya bahasa manusia yang digunakan dalam keseharian. Jadi metode natural language itu bebas, seperti setiap hari kita lakukan, bahasa yang setiap hari kita kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu modelnya natural language atau alami. Langkah-langkahnya itu lebih bersifat deskriptif, singkat, padat, dan mudah dimengerti, serta tidak ada aturan baku yang harus diikuti secara mutlak dalam penulisan. Jadi struktur natural language ini dia bebas, tidak ada aturan yang mutlak yang harus diikuti, bebas mau seperti apa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, bebas ya, sama tadi di bagian algoritma itu. Yang pertama ada header, ini header judul atau header, kemudian yang kedua pendeklarasian, kemudian yang ketiga badan algoritma ini. Jadi walaupun natural language itu tetap ketika penulisan harus ada bagian-bagiannya. Adapun di dalamnya tulisannya seperti apa, kalau di metode natural language ini bebas seperti seharian. Nah, contohnya ini. Yang ini yang pertama header, kemudian yang kedua deklarasi, yang ketiga badan algoritma. Nah, dari program ini bisa diketahui bahwa natural language ini bahasanya seperti sehari-hari, terlihat di badan algoritmanya yang tidak ada aturan yang berlaku di sini, bebas. Cuma ada penomoran saja untuk mengurutkan, itu saja. Nah, di sini program menampilkan bilangan 1 sampai 10. Ya,
itu berarti program ini kalau dijalankan akan menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, kemudian yang kedua, deklarasinya, tetapkan variabel X dengan tipe data integer. Nanti kita bahas di tipe data ya. Jadi tipe data itu ada string, integer, ada boolean, ada desimal dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel X dengan tipe data integer, ini X ini bebas ya, mau A, mau B, mau C, mau AB, variabel intinya di sini. Nanti kita bahas variabel di pertemuan selanjutnya. Dan bertipe data integer. Integer ini angka yang apa? Yang genap atau ganjil ya. Ada yang desimal, intinya angka yang tidak ada komanya, integer. Nah, kemudian pada algoritma di sini beri nilai pada variabel X sama dengan 0. Jadi nilai ini X ini 0 ya, awalnya kasih 0. Kemudian selama X lebih kecil sama dengan 10, maka ditambahkan X dengan nilai 1. Jadi selama X ini sama dengan atau lebih kecil 10, kalau penulisannya biasanya lebih kecil dari 10 itu ini ya. Jadi penulisan jika X, misal kita variabel jika X ini ya, jika X lebih kecil sama dengan 10, maka akan ditampilkan atau ditambahkan angka 1 ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan, cetak nilai X ya, jadi ditampilkan, kemudian selesai. Itu contoh penulisan dengan metode natural language. Kemudian bagaimana sih keuntungannya dalam penggunaan atau penulisan dengan metode natural language? Nah, ada beberapa keuntungan dalam menggunakan metode natural language, antara lain mudah penulisannya. Jadi dia gampang dalam menulisannya karena bebas, tidak ada aturan yang terikat di dalamnya. Kemudian yang kedua, sederhana ya, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, gampang lah, sederhana. Yang ketiga, tidak sulit dalam mempelajarinya karena tidak memiliki aturan standar dalam penulisannya ya. Jadi dia tidak sulit untuk dipelajari karena memang tidak memiliki aturan standar dalam penulisannya, bebas. Yang penting mengikuti kaidah algoritma saja. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan tools atau software khusus dalam perancangannya. Jadi ketika kita menulis algoritma dengan metode natural language ini tidak membutuhkan tools atau software khusus dalam perancangannya, bebas. Bisa pakai Microsoft Word, bisa mau pakai Microsoft Excel, bahkan bisa di buku tulis dengan pulpen ya. Itu keuntungannya. Selain keuntungan, metode natural language juga ada kelemahannya. Nah, antara lain gaya penulisan setiap programmer itu tidak sama. Artinya satu sama lain programmer itu beda. Programmer itu orang yang membuat program ya. Misalkan kalian sering main game atau yang lainnya, atau Facebook atau Instagram dan lain sebagainya, itu yang berkaitan mengenai program. Nah, itu yang buatnya namanya programmer. Kemudian yang kedua, pemahaman dalam membaca algoritma itu menjadi sulit. Jadi kenapa sulit? Ya, karena otomatis berbeda-beda karena tidak ada aturan yang baku di dalamnya. Jadi sulit dalam pemahaman atau membaca algoritma itu sendiri. Yang ketiga,
kerugiannya itu jika program yang dibuat kompleks, maka algoritma sangat panjang. Iya, ketika program itu sangat kompleks, ya sangat besar lah. Contohnya yang besar itu Facebook, itu program yang sangat besar. Kemudian game juga itu lumayan besar. Nah, ketika akan membuat program seperti itu tapi masih menggunakan natural language, itu sangat panjang dalam penulisannya, makanya jarang dipakai. Kemudian yang keempat, sukar untuk menerjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Nah, ini juga salah satu kerugian, itu sangat susah ketika akan diterjemahkan ke dalam bentuk kode pemrograman. Itu kerugiannya. Menurut Wikipedia, pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi, informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Singkatnya, pseudo berarti imitasi atau mirip atau juga menyerupai. Sedangkan kode menunjukkan kode dari program. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program yang sebenarnya. Tujuan dari penggunaan pseudocode adalah untuk memudahkan manusia dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Pseudocode biasanya digunakan dalam merencanakan pengembangan suatu program komputer. Format penulisan pseudocode. Di dalam pseudocode terdapat beberapa format. Yang pertama, judul. Di dalam judul berisi nama program yang akan kita buat. Kedua, deskripsi. Terdapat variabel di dalam deskripsi yang dimana variabel tersebut berisi data. Ketiga, format implementasi. Berisi inti dari algoritma yang akan kita buat. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke contoh studi kasus sederhana berikut. Contoh yang pertama yaitu kita akan mencari luas lapangan sepak bola. Maka di judulnya kita buat program luas lapangan sepak bola. Kemudian di bagian deskripsi kita masukkan variabel yang akan digunakan seperti variabel panjang, lebar, luas yang memiliki tipe data integer. Di bagian implementasi, di sini tertulis panjang tanda panah 100. Ini artinya kita memasukkan nilai 100 ke variabel panjang. Begitu juga dengan variabel lebar, kita memasukkan nilai 64 ke variabel lebar. Dan di variabel luas kita masukkan rumus dari persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kemudian print luas untuk menampilkan hasil luas persegi panjang tersebut ke layar. Untuk contoh yang kedua, kita akan membuat program untuk menentukan bilangan tersebut ganjil atau genap. Maka di judul pseudocode-nya kita buat program ganjil genap. Di deskripsinya kita hanya memerlukan variabel bilangan dengan tipe data integer. Di bagian implementasi, di sini tertulis read bilangan, yang artinya kita meminta user untuk menginput nilai dari variabel bilangan. Mana if bilangan modulus 2 sama dengan 0, then print genap. Sini artinya jika bilangan tersebut habis dibagi 2 atau sisa dibagi 2 sama dengan 0, maka tampilkan genap. Else, jika tidak, maka print ganjil atau tampilkan ganjil. Kemudian tutup dengan end if. Untuk contoh yang ketiga, kita akan membuat program hitung mundur. Maka judulnya adalah program hitung mundur. Di deskripsinya, kita memerlukan variabel bilangan dengan tipe data integer. Kemudian implementasinya kita menggunakan metode perulangan, yaitu for. Di sini pseudocode-nya adalah for, kondisinya bilangannya kita masukkan nilai 5. Jadi sekarang nilai variabel bilangan adalah 5. Kemudian kita cek apakah bilangan besar dari 0. Jadi apakah 5 besar dari 0? Jika iya,
print bilangan. Jika iya, tampilkan bilangan. Berarti di sini tampilkan angka 5. Kemudian kita masuk bilangan minus-minus. Artinya angka 5 tadi dikurangi 1, bilangan dikurangi 1. Maka sekarang nilai dari bilangan adalah 4. Jadi diulang lagi, apakah bilangan besar dari 0? 4 besar dari 0? Iya. Maka print bilangan, print 4. Begitu seterusnya hingga nilai dari bilangan tidak besar dari 0. Selanjutnya tutup dengan kode N4. Selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang digunakan untuk menjelaskan suatu algoritma. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang dihubungkan dengan sebuah tanda panah atau berarah. Singkatnya, flowchart adalah urutan dari logika suatu prosedur dalam memecahkan suatu masalah yang dituliskan berupa simbol-simbol tertentu. Tujuan flowchart. Tujuan dari penggunaan flowchart adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian terhadap suatu masalah secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas menggunakan simbol-simbol yang standar. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol flowchart. Yang pertama, terminator simbol. Terminator simbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi sebagai permulaan atau pengakhiran dari suatu kegiatan. Yang kedua, flow direction symbol. Flow direction symbol adalah simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan antara simbol satu dengan simbol yang lain atau menyatakan jalannya arus dalam suatu proses. Simbol arus ini sering disebut juga dengan connecting line. Yang ketiga, processing symbol. Processing symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer atau PC. Yang keempat, input-output symbol. Input-output symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kelima, decision symbol. Decision symbol merupakan simbol flowchart yang berfungsi untuk menyatakan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari flowchart yang pertama, yaitu menghitung luas persegi panjang. Pertama kita akan membuat simbol terminal yang diisi dengan start. Kemudian kita akan membuat simbol proses untuk menginput angka 100 pada variabel panjang, dan kita juga membuat simbol proses untuk menginput angka 64 pada variabel lebar. Begitu juga dengan variabel luas, kita menggunakan simbol proses juga. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol input output untuk menampilkan hasil perhitungan luas yang sudah kita buat tadi. Dan terakhir kita akan menggunakan simbol terminal untuk finish atau untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita akan melihat contoh flowchart yang kedua, yaitu menentukan bilangan ganjil genap. Pertama kita akan menggunakan start, kemudian kita akan menggunakan simbol input output untuk meminta user menginput bilangan. Selanjutnya kita akan menggunakan simbol decision untuk mengecek kondisi bilangan tersebut. Apabila dimodulus dengan 2 hasilnya 0, jika benar maka akan menampilkan genap pada layar, dan jika salah maka akan menampilkan ganjil pada layar. Nah, terakhir kita akan menggunakan simbol terminal kembali dengan isinya. Selanjutnya kita akan melihat contoh flowchart yang ketiga, yaitu program hitung mundur. Pertama akan kita mulai dengan start, lalu kita akan menggunakan variabel bilangan dengan nilai 5 pada simbol proses. Lalu kita akan mengecek kondisi bilangan tersebut dengan simbol decision. Apabila bilangan tersebut lebih dari 0, maka layar akan menampilkan bilangan. Lalu bilangan tersebut atau angka 5 tersebut akan dikurangi dengan 1. Begitu seterusnya hingga bilangan tersebut tidak lebih besar daripada 0.
apabila bilangan tidak lebih besar dari 0, maka program akan berakhir. Sekarang kita akan melihat perbedaan antara pseudocode dengan flowchart. Sebenarnya pseudocode dan flowchart sama-sama merupakan langkah-langkah. Namun, keduanya memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama, pseudocode memiliki bahasa tinggi yang digunakan menyerupai kode program, sedangkan flowchart hanya memiliki simbol berbentuk gambar. Yang kedua, pseudocode tidak memiliki standar khusus, sedangkan flowchart memiliki standar khusus pada simbolnya karena simbolnya memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga, pseudocode mudah dibaca oleh programmer, sedangkan flowchart mudah dipahami oleh non-programmer. Pseudocode dapat langsung dibuat program, sedangkan flowchart tidak dapat langsung dibuat program. Yang terakhir adalah pseudocode sudah hampir berupa implementasi coding, sedangkan flowchart hanya berupa rancangan.